Shalom teman-teman semua yang dikasihi Tuhan yang di rumah. Hari ini kita mau mulai pujian penyembahan kita malam hari ini. Kita mau sama-sama menghadap hadirat Tuhan, bersyukur atas kasih Tuhan selama hari-hari ini. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah baik, Engkau memimpin kehidupan kami sampai hari ini. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang baik, punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah Tuhan Allah hidup. Mari sembah Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Yang belum katakan Tuhan, kami butuh Engkau. Yesus, Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang hidup Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu
jiwaku dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwaku dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sudah sendiri katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana, yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan
Shabbat Shalom, NGC yang Tuhan Yesus berkati. Malam ini saya bersyukur boleh kembali bisa menyampaikan firman Tuhan di ibadah NGC ini. Nah, malam ini saya ingin membawakan firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas 19 ayat yang ketiga dan seterusnya. Ya, mungkin saudara pernah dengar, dan ini kisah yang sangat populer, saudara, tentang Sakius, ya. Nah, saya akan bacakan mulai ayat yang 1. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Dikatakan Tuhan Yesus hanya melintasi kota Yerikho. Jadi memang rencana Tuhan hanya melintasi kota Yerikho, melewati kota Yerikho. Tuhan tidak punya rencana untuk tinggal di Yerikho. Tapi kalau saudara nanti perhatikan di ayat yang kelima, dikatakan seperti ini, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Jadi perjalanan Tuhan Yesus diawali dengan saudara hanya melintasi, hanya melewati kota Yerikho. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Sakius, hati Tuhan tertarik sehingga hati Tuhan katakan, "Aku ingin tinggal, aku ingin menumpang di rumahmu." Tentu sangat jauh berbeda, saudara, arti melintasi, arti melewati dengan tinggal atau menumpang di rumah Sakius. Saya ingat, saudara, ketika murid-murid di tengah danau, ketika mereka sedang asik mengendalikan perahu mereka, tiba-tiba ada angin sakal yang begitu sangat kuat menerjang perahu mereka. Mereka begitu sangat payah untuk mengendalikan perahu itu. Mereka sangat sulit untuk mengendalikan perahu itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus berjalan di atas air. Bukan untuk pamer, tapi justru Tuhan Yesus ingin masuk dalam perahu murid-murid. Supaya apa? Supaya mereka bisa menang atas angin sakal. Supaya angin sakal dibuat teduh oleh Tuhan Yesus. Hal yang sama, saudara, begitu sangat dalam arti Tuhan Yesus tinggal di rumah Sakius. Artinya ketika Tuhan Yesus tinggal di rumah Sakius atau menumpang di rumah Sakius, di situ ada blessing dari Tuhan terhadap keluarga Sakius. Di situ ada mujizat Tuhan mungkin. Di situ ada pertobatan dari Sakius, ada keselamatan yang Sakius terima. Jadi saudara, Tuhan Yesus di awal perjalanan ke Yerikho tersebut hanya melintasi, hanya melewati. Tetapi ketika ia berjumpa dengan pribadi Sakius, tiba-tiba saudara, perjumpaan ini yang merubah rencana Tuhan. Yang asalnya hanya melewati, tiba-tiba Tuhan Yesus ingin tinggal, ingin menumpang di rumah Sakius. Nah, apa saudara yang mengakibatkan Tuhan Yesus tertarik dengan Sakius ini? Mengapa Tuhan Yesus begitu sangat tertarik? Mengapa Sakius punya daya tarik yang luar biasa sehingga Tuhan Yesus ingin tinggal di rumah Sakius? Nah, yang pertama saudara, kita akan selidiki firman Tuhan ini, ya. Di ayat yang kedua, Lukas 19 ayat kedua, dikatakan seperti ini. Di situ ada seorang yang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Saudara, pemungut cukai atau pemungut pajak, waktu itu saudara bukan orang yang disenangi. Karena waktu itu Israel sedang dijajah oleh Roma. Artinya pajak yang ia pungut itu menjadi upeti untuk Roma, bukan untuk mensejahterakan rakyat Israel. Kalau sekarang kita dipungut pajak, saudara, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk kembali mensejahterakan Indonesia. Tetapi waktu itu, saudara, harus diingat bahwa Israel sedang dijajah oleh Roma. Dan semua hasil pajak itu menjadikan upeti buat Roma untuk mengembangkan, saudara, mungkin kekuasaan Roma, untuk membangun Roma dan sebagainya. Jadi tidak ada faedahnya sama sekali untuk orang Israel. Makanya di waktu itu, saudara, pemungut cukai adalah orang yang sangat dibenci, orang yang dibenci oleh sebagian besar dari penduduk Israel. Nah, sudah dikatakan di ayat ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu.
Mungkin Sakyus pernah mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus menyembuhkan, Yesus buat mujizat dan sebagainya. Dan ia dengar bahwa Yesus masuk ke kotanya, kota Yeriko. Sudah ini membuat ada sesuatu kerinduan dari Sakyus untuk melihat seperti apa si Yesus itu. Ada keinginan yang kuat, ada kesungguh-sungguhan untuk melihat Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi dikatakan di sini ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ada dua hal yang mengalami Sakyus, saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus waktu itu. Yang pertama dikatakan orang banyak berkerumun, orang banyak bergerombol, orang banyak yang menghalangi perjumpaan antara Sakyus dan Tuhan Yesus. Yang kedua sudah dikatakan bahwa sebab badannya pendek. Jadi ada dua hal yang sedang dialami oleh Sakyus. Yang pertama, dirinya sendiri. Yang kedua adalah orang lain, atau lingkungan, atau keadaan. Kadang-kadang dua hal ini, saudara, berpengaruh dalam kehidupan kita. Saudara, siapapun kita, apapun latar belakang kita, janganlah itu menjadi penghalang buat kita berjumpa dengan Tuhan. Mungkin saudara katakan, oh Pak, saya ini adalah orang yang tidak berpendidikan. Mungkin SD pun saudara tidak lulus. Pak, saya lahir dari keluarga miskin dan sekarang saya tinggal dengan keluarga miskin. Saya tidak pernah punya prestasi apapun juga di dunia ini. Saudara, itu adalah salah satu kelemahan kalau kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Sakyus kalau mau fokus pada dirinya sendiri, ia tidak mungkin bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sakyus kalau ia fokus pada dirinya sendiri, ia tidak mungkin Tuhan tertarik untuk tinggal dalam rumah Sakyus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sakyus? Sakyus abaikan keadaan dirinya. Sakyus abaikan posisi tubuhnya yang pendek, saudara. Bahkan Sakyus abaikan keadaannya, lingkungannya, orang-orang yang sedang bergerombol waktu itu. Mungkin ada di antara saudara juga, saudara tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak bisa saudara membawa Tuhan untuk tinggal dalam hidupmu, tinggal dalam keluargamu. Kenapa? Karena saudara saat ini sedang menghadapi masa-masa yang sulit, keadaan saudara yang sulit. Apalagi sekarang saudara kita sedang ada di satu kondisi yang memang tidak kita harapkan. Wabah COVID-19 yang begitu merajalela seluruh dunia terkena ini, saudara. Beberapa negara sudah terkena resesi. Saudara, bahkan Indonesia pun mulai goncang ekonomi. Ada beberapa perusahaan yang gulung tikar, banyak PHK dan sebagainya. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami PHK itu. Mungkin ada yang saudara sedang mengalami kegoncangan ekonomi tersebut. Saudara perhatikan baik-baik. Jangan itu menjadi penghalang bagi Tuhan untuk tinggal dalam hidup saudara dan mengubah hidup saudara. Tuhan lebih besar daripada masalahmu. Tuhan lebih besar daripada kondisi yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Bahkan Tuhan lebih besar daripada resesi yang sedang dialami oleh dunia. Tuhan lebih besar daripada sakit penyakit. Tuhan lebih besar daripada COVID-19. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Saudara, Sakyus mengalami hal itu. Dia lihat dalam dirinya, dia tubuhnya pendek. Bukan dia minder, dia tidak berdaya. Tetapi ia halaukan itu semua. Ia melihat keluar begitu banyak orang-orang yang bergerombol, yang menghalangi untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi itu bukan jadi penghalang buat dia. Ia lari, dikatakan. Ayat keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Saudara, kita akan melihat beberapa hal, beberapa poin yang saya ingin bagikan malam ini buat saudara. Yang pertama, saudara, dikatakan jangan fokus kepada diri kita. Siapapun kita, apapun keadaan kita. Saudara, mungkin dunia tidak pernah melirik saudara, dunia tidak pernah memperhitungkan saudara. Tetapi saudara berharga di mata Tuhan. Saudara adalah mulia di hadapan Tuhan. Jangan menjadikan kondisi saudara itu menghalangi saudara untuk mengundang Tuhan dalam kehidupan saudara. Untuk Tuhan tinggal dalam hidup saudara. Ketika Tuhan tinggal dalam hidup saudara, maka Tuhan bisa mengubah hidup saudara. Yang saat ini mungkin kondisimu sedang gagal, Tuhan akan ubah menjadi menang. Yang kedua, saudara, jangan saudara fokus kepada
keadaan sekitar, apa yang terjadi hari-hari ini. Fokuslah kepada Tuhan. Tuhan lebih besar daripada masalah saudara. Apa yang dialami oleh Sakyus. Yang pertama, ia tidak fokus pada dirinya sendiri. Ia tidak fokus kepada keadaan sekitarnya. Tetapi ia memiliki semangat yang luar biasa. Semangat inilah yang harus dimiliki oleh saudara. Kalau saudara ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara ingin mengundang Tuhan Yesus tinggal dalam kehidupan saudara, dalam perusahaan saudara, di dalam studi saudara mungkin hari-hari ini. Perhatikan baik-baik. Saudara jangan saudara sampai putus asa. Semangat artinya ia tidak pernah putus asa. Berapa kali saudara jatuh, tetap Tuhan akan bangkitkan saudara. Berapa kali saudara mengalami kegagalan, jangan saudara sampai menjadi putus asa. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Anggap kegagalan itu, ada satu peribahasa mengatakan bahwa kegagalan adalah anak tangga untuk menuju keberhasilan. Jadi ketika saudara gagal, jangan engkau putus asa, bangkit kembali. Raih apa yang ada dalam hati saudara, apa yang sudah Tuhan berikan untuk hidup saudara. Jangan saudara sampai mengalah dan gagal. Haleluya. Saudara perhatikan, karena ia punya semangat, karena ia punya kerinduan yang besar, karena ia tidak putus asa dengan keadaannya, dikatakan maka berlarilah ia. Sakyus berlari. Lihat dirinya pendek, tidak memungkinkan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lihat kerumunan orang yang banyak, tidak memungkinkan ia bisa menerobos untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi ia mengambil keputusan yang tepat, ia berlari, ia berusaha, ia tidak putus asa dengan keadaannya. Saudara, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Pohon ara adalah jalan keluar yang Tuhan Yesus berikan buat Sakyus. Kalau saudara tidak putus asa hari-hari ini, ketika engkau jatuh, ketika engkau mungkin mengalami kegagalan dalam hidup saudara, ketika mungkin engkau terkena imbas dari resesi ini, COVID-19, ketika mungkin saudara sakit saat ini, atau mungkin ada antara saudara kena COVID-19 hari ini, ketika engkau tidak pernah putus asa, engkau tetap percaya akan firman Tuhan, engkau berlari untuk mengejar firman itu, engkau berlari untuk mengejar janji Tuhan itu. Perhatikan baik-baik, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. 1 Korintus katakan bahwa pencobaan-pencobaan kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan ketika kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar buat kita. Selalu ada jalan keluar bagi kita, bagi saudara yang tidak pernah putus asa. Kalau engkau melihat keadaan dirimu, mungkin engkau akan putus asa. Seperti Sakyus. Tubuhnya pendek, tidak mungkin untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang banyak seperti itu. Lihat ia keluar, begitu banyak orang bergerombol untuk menghalangi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini adalah alasan bagi Sakyus, bisa saja ia putus asa. Tapi Sakyus sudah putus asa, ia berlari. Ia menguatkan saudara semangatnya di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan jalan keluar. Pohon ara itu menjadi jalan keluar bagi Sakyus. Pohon ara itu adalah jawaban bagi Sakyus. Apapun masalah saudara hari-hari ini, mungkin saudara merasa minder hari-hari ini, engkau sudah merasa tertekan karena kondisi hari-hari ini, engkau sedang sakit mungkin tubuhmu hari-hari ini, perhatikan baik-baik, jangan putus asa, tetap percaya kepada firman Allah, kejar pribadi Tuhan itu, kejar hadirat Tuhan itu, dan Tuhan mencari orang-orang seperti Sakyus, orang-orang yang tidak pernah putus asa, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tetap membangun imannya kepada firman Allah. Sehingga apa yang dikatakan di ayat yang kelima, aku harus menumpang di rumahmu. Yang tadinya Tuhan Yesus hanya akan lewat, tetapi karena ia melihat respon dari Sakyus yang luar biasa, ia punya semangat. Meskipun keadaan tubuhnya tidak memungkinkan, kondisi lingkungan tidak memungkinkan, tapi ia tetap semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, aku akan tinggal di rumahmu, aku akan menumpang di rumahmu. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakyus? Ada perubahan hidup dari Sakyus.
Dari seorang pemungut cukai, Sakyus katakan, sebagian dari hartaku akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Bahkan Sakyus katakan, kalau ada di antara mereka yang aku peras, 4 kali lipat Sakyus akan bagikan. Kalau menurut hitung matematika mungkin Sakyus akan rugi besar atau mungkin akan bangkrut. Tetapi Sakyus sudah menemukan harta yang paling berharga dari hidupnya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah harta yang paling mulia. Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga bagi Sakyus, lebih daripada harta jasmani yang ia miliki. Ada perubahan yang dialami oleh Sakyus ketika Tuhan Yesus tinggal di dalam rumahnya. Dan apa selanjutnya? Tuhan Yesus katakan keselamatan sudah ada dalam rumah ini. Keselamatan dari Tuhan tinggal kepada orang-orang yang tidak putus asa. Kepada orang-orang yang tidak fokus kepada dirinya, kelemahannya sendiri. Tidak fokus kepada masalah yang sedang mengelilinginya, tapi ia mengejar Tuhan. Ia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu masalah saudara hari-hari ini seperti apa. Mungkin ada di antara saudara, saya ulangi lagi, mungkin ada di antara saudara sedang mengalami masa-masa sulit, ekonomi saudara sulit. Mungkin ada saudara yang kena imbas resesi karena COVID-19 ini, saudara harus dirumahkan. Saudara tidak bisa bekerja hari-hari ini. Atau ada di antara saudara yang terkena langsung dengan COVID-19, engkau sedang terbaring di rumah sakit karena COVID-19 ini. Atau sakit apapun juga. Jangan sampai engkau menyerah. Jangan sampai fokusmu kepada sakitmu. Jangan karena fokusmu kepada kekuranganmu. Tapi tetap percaya kepada Allah. Allah lebih besar daripada sakit penyakit saudara. Allah lebih besar daripada segala masalah saudara. Tanggalkan saudara segala sesuatu yang merintangi saudara untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lari saudara. Ada kerinduan yang sungguh-sungguh. Lari. Sakyus berlari dan Tuhan memberikan jalan keluar. Pohon itu menjadi jalan keluar untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin saudara, jalan keluar dari Tuhan Yesus tidak sesuai dengan apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara harapkan. Tapi Tuhan pasti akan beri jalan keluar bagi saudara, bagi Anda semua yang hatinya selalu percaya akan firman Tuhan, yang hatinya selalu haus untuk berjumpa dengan Tuhan, yang hatinya selalu haus supaya Tuhan tinggal berhadirat dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam keadaan saudara hari-hari ini. Lihat Sakyus mengalami perubahan yang drastis karena Tuhan Yesus tinggal dalam rumah Sakyus. Sekali lagi, diawali dengan Tuhan Yesus. Perjalanan Tuhan Yesus hanya ingin melewati kota itu. Tidak punya rencana untuk tinggal di Jericho. Hanya melewati. Tapi Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang pribadi yang bernama Sakyus. Tuhan Yesus melihat ada satu pribadi yang haus untuk mencari dirinya. Tuhan Yesus melihat ada satu pribadi yang pantang menyerah. Tidak cepat putus asa ketika ia menghadapi masalah dirinya sendiri, masalah dengan orang lain, masalah dengan lingkungan. Ia tidak putus asa, tapi ia tetap menguatkan dirinya, ia berlari. Dan akhirnya Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan solusi bagi Sakyus, yaitu pohon itu menjadi solusi. Pohon itu menjadi jalan buat Sakyus. Saya tidak tahu Tuhan akan memberikan jalan seperti apa pada saudara, tapi percayalah, selalu ada jalan bagi saudara dari Tuhan. Ada 1001 jalan yang Tuhan sediakan buat saudara. Jangan putus asa hari-hari ini. Siapapun saudara, mungkin saudara katakan seperti Sakyus, saya pendek. Mungkin saudara katakan, Pak, saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Saya ini orang yang tidak punya keahlian apa-apa, Pak. Dunia itu tidak memandang saya, Pak. Tuhan sangat memandang saudara. Tuhan akan berikan jalan keluar. Tidak menutup kemungkinan saudara yang tidak dipandang oleh dunia, saudara akan muncul menjadi terang-terang Tuhan di dunia ini. Jangan saudara hiraukan keadaan saudara. Jangan saudara hiraukan kondisi keadaan saudara sekarang. Kesulitan saudara sekarang. Masalah saudara sekarang. Sakit saudara sekarang. Tapi tetap fokus cari Tuhan. Kuatkan diri saudara. Undang supaya Tuhan tinggal dalam hidup saudara. Dan Tuhan bisa menyelesaikan masalah saudara. Firman Tuhan cukup sekian, saudara, tidak panjang, tapi saya percaya biarlah Roh Kudus akan menerangi hati saudara semua, memberikan pengarahan-pengarahan selanjutnya supaya hati saudara memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kuat menghadapi masalah, kuat menghadapi badai,
karena Tuhan ingin tinggal dalam hidup saudara dan ingin mengubah hidup saudara. Kita akan berdoa, saudara. Haleluya. Tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan malam ini, kalau kami sudah mendengar firman-Mu, Engkau mengajarkan kami dari Sakyus Tuhan, yang Tuhan kalau ia melihat dirinya, ia tidak mungkin bisa untuk berjumpa dengan Engkau. Kalau ia melihat keadaan sekitarnya, ia tidak mungkin untuk berjumpa dengan Engkau karena orang banyak menghalanginya. Tapi ia tidak fokus kepada keadaan itu. Ia tetap punya semangat untuk mencari Engkau. Ia berlari untuk mencari Engkau. Ia kerahkan kekuatannya untuk berjumpa dengan Engkau. Dan Tuhan, kami percaya Engkau sediakan jalan keluar bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Engkau sediakan jalan keluar bagi orang yang sungguh-sungguh Tuhan rindu kepadamu. Apapun saudara yang dialami oleh jemaat Tuhan di NGC hari-hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan mereka tetap teguh kepada Engkau, tetap punya pengharapan yang teguh kepada firman-Mu, tetap percaya akan Engkau Tuhan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah sakit penyakit mungkin, di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, tetap mereka percaya akan Engkau, sehingga Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjadi jawaban doa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, diberkati jemaat NGC, apapun sedang mereka hadapi hari-hari ini, kami percaya Engkau turut campur tangan di dalam kehidupannya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Terima kasih Kau berkati seluruh pemimpin dari NGC ini ya Bapa. Engkau berkati mereka, Engkau berikan hikmat pewahyuan yang selalu baru. Bahkan Engkau bawa mereka dalam pengenalan akan Engkau yang lebih lagi Tuhan. Dimensi pengenalan yang baru yang Engkau akan berikan buat mereka semua. Sehingga NGC akan dibawa dalam suatu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya malam ini kami bersyukur, kami sudah menerima firman-Mu, dan kami percaya juga Engkau sudah memberikan berkat, menyediakan berkat buat kami, berkat yang istimewa. Maka itu kami buka hati kami Tuhan dan angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Saudara-saudara, kita akan berpisah, tetapi terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan iman dan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan, amin.